Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi terbaru seputar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022. Hari ini tepatnya tanggal 12 hingga besok di akhir bulan tanggal 30 Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Kabar gembira buat KPM yang berusia 40 tahun ke bawah atau yang masih berusia produktif, kemudian yang berusia 40 hingga 60 tahun dan yang berusia 60 tahun ke atas ya sahabat YouTube. Tentunya terkait dengan pencairan dan revisi anggaran. Nah, kira-kira kapan ya bantuan PKH dan juga BPNT ini dicairkan? Simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya terkait dengan informasi terbaru seputar pencairan bantuan PKH tahap 3 dan juga BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022. Hari ini tanggal 12 hingga besok akhir bulan yaitu tanggal 30 Juli tahun 2022. Ada kabar gembira buat para KPM, baik KPM PKH ataupun BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah, kemudian yang usia 40 hingga 60 tahun dan juga yang usianya 60 tahun ke atas, terkait dengan pencairan dan juga revisi anggaran ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa ya? Simak video ini hingga akhir. Nah sahabat YouTube, di beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI, bahwasanya Menteri Sosial telah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor 101/HUK/2022 terkait dengan mekanisme ya penyaluran bantuan PKH ataupun BPNT, di mana untuk penyaluran bantuan PKH dan BPNT ini sesuai SOTK yang baru nantinya akan dikelompokkan menjadi 3 dirjen berdasarkan umur dan juga kerentanan ya sahabat YouTube. Nah, yang usianya 40 tahun ke bawah ini masuk ke Dirjen Dayasos. Kemudian yang usianya 40 hingga 60 tahun beserta lansia ataupun disabilitas dengan keluarga ini masuk Dirjen Linjamsos. Kemudian yang lansia tunggal, disabilitas tunggal dan juga anak terlantar ini masuk ke Dirjen Rehabilitasi Sosial atau Rehsos ya sahabat itu. Nah, tentunya sesuai SOTK yang baru tersebut, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengusulkan revisi anggaran ke pihak Bappenas dan juga Kementerian Keuangan, di mana nantinya anggaran yang sudah didop di awal tahun 2022 kemarin terkait dengan penyaluran bantuan PKH ataupun BPNT sepanjang tahun 2022 ini harus direvisi, di mana nanti anggaran tersebut dibagi menjadi 3 dirjen. Jadi dikelola oleh 3 dirjen tersebut ya sahabat itu. Namun dari pihak Bappenas dan juga Kementerian Keuangan ini menolak ya revisi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai SOTK yang baru tersebut. Hal tersebut yang menyebabkan pencairan bantuan BPNT periode Juni ini terlambat tentunya. Kemudian untuk bantuan PKH tahap 3 ini juga terancam terhambat disalurkan ya sahabat itu. Kita selaku pendamping sosial dan juga para keluarga penerima manfaat yang ada di bawah selaku penerima bantuan sosial itu sendiri, saya minta doanya kepada sahabat YouTube semua di setiap video yang kita bagikan agar selalu mendoakan semoga revisi anggaran tersebut disetujui. Namun informasi terbaru yang kita dapatkan ternyata revisi anggaran yang diajukan
oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut sesuai SOTK yang baru ini ditolak oleh Bappenas dan juga Kementerian Keuangan ya sahabat YouTube. Nah tentunya dengan ditolaknya revisi anggaran tersebut, Kementerian Keuangan menurunkan sebuah surat terkait dengan proses mekanisme penyaluran bantuan PKH ataupun BPNT di tahun 2022 ini harus tetap sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati. Artinya untuk SOTK yang baru di mana bantuan PKH ataupun BPNT ini dikelola oleh 3 dirjen anggarannya ini tidak disetujui ya sahabat YouTube. Jadi tetap di tahun 2022 ini anggaran tetap dikelola oleh satu badan atau satu dirjen ya sahabat YouTube, yang mana nantinya untuk pengelompokan usia 40 tahun ke bawah, kemudian 40 hingga 60 tahun dan juga 60 tahun ke atas ini masih belum bisa direalisasikan di tahun 2022 ini ya sahabat YouTube. Tentunya ini merupakan kabar gembira buat para KPM ya sahabat YouTube, yang kemarin ini was-was tentunya, yang usianya masih produktif, katanya mau digraduasi ya sahabat YouTube. Jadi positif ini ya untuk di tahap 3 kali ini hingga kemungkinan nanti di tahap 4 ya sahabat YouTube. Jadi masih belum direalisasikan. Jadi proses mekanisme penyalurannya masih sama seperti di tahap 1 ataupun tahap 2 kemarin ya sahabat YouTube. Jadi masih belum ada pemilahan baik dari segi usia ataupun kerentanan sosial. Jadi sahabat YouTube semua ini merupakan kabar gembira ya. Jadi sahabat YouTube semua yang kemarin was-was mau digraduasi, kemudian ganti pendamping dan lain sebagainya, namun untuk di tahun 2022 ini itu masih belum bisa direalisasikan ya sahabat YouTube, karena menurut versi Kementerian Keuangan bahwasanya program PKH kemudian program BPNT ini merupakan program strategis, program prioritas nasional untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga apabila terjadi reformasi di dalam PKH itu sendiri, di dalam BPNT itu sendiri, maka Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak bisa merubahnya secara mandiri ya, secara sendiri oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia tersebut, namun harus melalui kerjasama antara Kementerian Keuangan, kemudian Bappenas, kemudian TNP 2K, dan juga kementerian-kementerian terkait seperti Menko PMK ya sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya sahabat YouTube, informasi kali ini tentunya terkait dengan revisi anggaran ini ditolak, sehingga proses mekanisme penyaluran yang nantinya wacana dari Kementerian Sosial ini dibagi menjadi 3 dirjen, saat ini di tahun 2022 masih belum bisa direalisasikan. Namun di tahun 2023 nanti ya kita tunggu informasi lebih lanjutnya ya sahabat YouTube. Kemudian terkait dengan pencairan, kira-kira kapan ini dicairkan? Tentunya dengan ditolaknya ya revisi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, tentu anggaran ini tetap mematuhi anggaran yang sudah didok, yang sudah ditetapkan di awal tahun 2022. Tentunya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk BPNT, alokasi Juni-Juli ini dicairkan setiap bulan. Kemudian untuk PKH tahap 3 dicairkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan juga September. Sehingga bisa kita prediksikan ya sahabat YouTube, untuk PKH ini kurang sebentar lagi karena ini sudah memasuki bulan Juli ya sahabat YouTube. Kita harapkan di bulan Juli ini sudah ada pencairan ya, minimal termin pertama lah ya ini dicairkan. Kemudian nanti disusul di bulan Agustusnya hingga di bulan Septembernya ya sahabat YouTube. Sedangkan untuk BPNT sendiri untuk alokasi bulan Juni ini mungkin terkendala ya sahabat YouTube. Kemungkinan besar ini nanti akan dibersamakan atau nanti akan dirapel di bulan Juli ini ya sahabat YouTube. Namun di bulan Juli ini kita juga masih belum memprediksikan kira-kira di minggu keberapa. Ya kita doakan bersama-sama semoga BPNT ini segera disalurkan ya sahabat YouTube. Apakah dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk sembako seperti biasa yang diambil di e-warung atau dibelanjakan di agen terdekat ya sahabat YouTube. Jadi kita tunggu saja informasi lebih lanjutnya ya sahabat YouTube. Kabar-kabar yang kita terima ini melalui kartu KKS ya sahabat YouTube, atau masuk ke dalam kartu KKS dibelanjakan di e-warung atau di agen terdekat.
Oke sahabat YouTube, jadi itu informasinya ya sahabat YouTube, kabar gembiranya untuk para penerima manfaat yang usianya 40 tahun ke bawah atau yang masih berusia produktif, kemudian usia 40 hingga 60 tahun, dan juga yang usianya 60 tahun ke atas. Untuk informasi hari ini, tanggal 12 hingga besok akhir bulan tanggal 30 Juli tahun 2022. Sekian, terima kasih, sampai jumpa, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.